Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Ini untuk perkuliahan pembelajaran jarak jauh untuk anatomi fisiologi 2 untuk subtopik tentang fisiologi darah ya, bersama saya Rahmaya Nova Handayani. Semoga teman-teman semua bisa menyimak dengan baik dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Nah, fisiologi darah kita pelajari adalah yang pertama tentang bagaimana fungsi darah dan komposisinya, bagaimana proses pembekuan darah, kemudian bagaimana proses terjadinya pembentukan darah atau yang disebut dengan hematopoiesis, kemudian bagaimana kaitan antara darah dan donor darah, dan bagaimana manajemen darah pada perioperatif ya. Itu adalah beberapa outline yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, kita ketahui bersama bahwa kalau kita membahas tentang darah, tentunya tidak jauh tentang sistem kardiovaskuler. Adapun di dalam sistem kardiovaskuler tentu kita akan pelajari tentang darah, jantung, dan pembuluh darah. Tetapi pada pertemuan kita kali ini akan berfokus pada darah. Mungkin teman-teman sudah tahu ya tentang apa sih fungsi darah. Nah, ada beberapa fungsi darah. Yang pertama dia sebagai transportasi, sebagai regulasi atau dia sebagai regulator di dalam beberapa hal. Nanti kita akan jelaskan satu-satu, dan sebagai alat proteksi. Nah, fungsi darah sebagai alat transportasi itu dia akan mentransportasikan baik itu oksigen dan CO2 ya. Kemudian darah juga membawa zat-zat nutrisi untuk dikirim ke sistem gastrointestinal ya, atau sistem pencernaan ya. Jadi di dalam darah kita itu berisi zat-zat nutrisi dari bahan makanan yang sudah kita makan ya. Nah, kemudian darah mentransportasikan apa lagi? Jadi darah juga mentransportasikan hormon-hormon ya. Jadi darah itu juga kandungannya di dalamnya ada hormon ya, dan juga ada suatu kandungan-kandungan zat-zat sisa metabolisme di dalam tubuh itu juga berada di dalam darah. Nah, fungsi yang berikutnya itu bagaimana fungsi darah terkait dengan proses pengaturan, yaitu mengatur pH darah. Nah, pH darah di dalam tubuh kita normalnya 7,3 sampai 7,4 ya. Selain itu juga fungsi darah dia mengatur mempertahankan temperatur tubuh ya. Jadi pada saat kita berada dalam kondisi dingin ya, tentu saja pembuluh darah kita akan mengalami penyempitan atau vasokonstriksi. Nah, pada saat kita berada pada suhu yang tinggi, itu akan terjadi proses vasodilatasi ya, atau pelebaran pembuluh darah. Nah, kemudian dalam pengaturan itu juga darah dia mempertahankan kandungan cairan ya di dalam sel. Kemudian fungsi yang ketiga dari fungsi darah adalah dia sebagai alat proteksi, dan terutama untuk sel darah putih ya. Dia melawan zat-zat asing yang berfungsi sebagai fagositosis. Kemudian dalam fungsi proteksi ini darah juga mengandung suatu komponen-komponen seperti air ya, elektrolit, yang dia juga berfungsi untuk menjaga homeostasis di dalam tubuh. Itu adalah beberapa fungsi dari darah.
Kemudian kita akan lihat pada ilustrasi gambar ini, tentu saja darah kita berada di dalam pembuluh darah. Nah, kalau kita lihat di sini, dinding pembuluh darah itu ada 3 bagian. Bagian yang paling luar disebut tunika adventitia, bagian tengah itu disebut tunika media, dan bagian paling dalam itu disebut tunika intima. Nah, di dalam pembuluh darah itu ya, kita bicara tentang elemen-elemen darah yang tentunya berada di dalam pembuluh darah, itu kita lihat ada kandungan plasma, ya. Kandungan plasma ini adalah merupakan komponen terbesar dari darah kita. Dia kira-kira ada sekitar 55%. Kemudian ada platelet hanya sedikit saja, 0,01%. Tapi pada saat ada kerusakan jaringan atau pembuluh darah, itu dia akan meningkat, ya, platelet ini akan ditingkatkan, ya. Tapi dalam kondisi yang normal dia akan sedikit, ya, pada saat kondisi jaringan itu baik-baik saja. Kemudian elemen atau komponen darah yang berikutnya adalah sel darah merah. Sel darah merah dia kira-kira terdapat sekitar 41% ya di dalam darah. Dan yang terakhir adalah sel darah putih ya. Nah, sel darah putih ini kandungannya juga tidak terlalu banyak, dia hanya 4% saja. Sel darah putih ini ada 5 komponen ya, ada limfosit, basofil, eosinofil, monosit dan neutrofil. Ya, berbeda kalau dengan sel darah merah. Sel darah merah dia hanya satu komponen saja, yaitu eritrosit. Tetapi kalau sel darah putih itu komponennya banyak ya, ada 5. Nanti kita akan pelajari masing-masing dari elemen komponen darah ini pada slide berikutnya. Nah, kemudian kita berikutnya akan berbicara tentang karakteristik darah ya. Baik berat jenis darah dan plasma itu rata-rata mempunyai berat jenis yang sama ya, 1,0 sekian. Nah, bagaimana dengan viskositas? Viskositas itu apa? Jadi viskositas itu dia adalah kekentalan ya. Makanya kalau kita perbandingkan antara kekentalan atau viskositas air dengan viskositas darah itu tentu saja lebih kental yang darah ya, karena dia mempunyai viskositas 3-5 kali dari air ya. Nah, jumlah volume darah di dalam tubuh seseorang itu berbeda-beda ya, umumnya itu sekitar 5-5% dari berat badan. Jadi, misalnya kita berat badannya 50 kilo. Jadi, 8% dari 50 kilo kira-kira 4 liter ya. Jadi dengan berat badan 50 kilo itu kira-kira kandungan volume darah di dalam tubuhnya sekitar 4 liter ya. Nah, kemudian kalau kita letakkan darah di dalam suatu tabung reaksi, kemudian kita lakukan sentrifugasi ya. Sentrifugasi itu pemisahan ya. Jadi kita pisahkan, kita akan lihat pada ilustrasi pada gambar darah yang kita letakkan pada tabung reaksi, kita bisa lihat sebelah kiri. Nah, yang paling bawah itu adalah endapan. Jadi dia murni berisi sel darah merah, ya. Kemudian yang paling atas itu dia bersifat bening, ya. Dia tidak berwarna, ya. Dia isinya apa? Dia plasma. Yang tadi sudah kita bicarakan bahwa plasma dia memiliki kandungan terbesar, yaitu sekitar 55%. Nah, antara karena sentrifugasi itu tadi adalah pemisahan, jadi batas antara endapan sel darah merah yang di bawah dengan plasma itu di tengah-tengahnya yang kita lihat di situ ada tanah putih sedikit kecil ya. Itu disebut dengan bavikot ya. Jadi bavikot itu hanya terdiri dari kurang dari 1% saja. Nah, isinya apa sih bavikot itu? Jadi bavikot itu dia adalah berisi platelet ya atau trombosit. Selain trombosit juga
dia juga mengandung sel darah putih ya. Jadi kalau darah itu kita sentrifugasi, kemudian kita pisahkan ya, kandungannya akan seperti ini ya. Nah, pada saat kita akan melakukan pemeriksaan lab misalnya ya untuk sel darah putihnya ya, berapa basofilnya, eosinofilnya misalnya, kemudian neutrofilnya ya, itu kita akan ambil dari Bavikot ini ya gitu. Nah, terus kita akan melihat komponen terbesar dari plasma ya. Nah, apa sih isinya di dalam plasma? Itu ada air ya, kemudian ada garam-garam, kemudian ada protein plasma, kemudian ada juga bahan-bahan atau zat-zat yang ditransportasikan oleh darah. Contohnya zat-zat nutrisi ya, seperti glukosa ya, vitamin-vitamin, asam lemak, kemudian produksi sisa metabolisme, CO2, oksigen, hormon ya, itu adalah zat-zat lain yang berada di dalam darah. Nah, kita akan coba membahas tentang protein plasma ya, yang dimana protein plasma ini itu ada beberapa komponennya, misalnya fibrinogen ya, kemudian ada mengandung juga imunoglobulin, dia sebagai antibodi yang berfungsi protein plasma ini untuk mempertahankan keseimbangan osmotik ya, dan mempertahankan pH di dalam darah itu sendiri. Kemudian protein plasma ya, fibrinogen di sini dia berfungsi untuk pembekuan, dan imunoglobulin dia berfungsi untuk kekebalan tubuh ya. Nah, kalau kita lihat secara detail di sini ya, jadi komponen darah yang paling besar tadi plasma ya, kalau kita bicarakan di depan tadi sekitar 55%, ini ada sekitar dari rentang terendah 46 sampai rentang tertinggi 63%. Dengan komposisi kalau protein plasma itu terdiri dari contohnya adalah albumin ya. Jadi albumin ini dia merupakan komponen yang terbesar dari protein plasma. Jadi ini sangat penting ya kita lihat pada suatu kondisi laboratorium pasien ya. Jadi berapa nilai albuminnya? Ya, karena dia akan mempertahankan, salah satunya untuk mempertahankan tekanan osmotik di dalam plasma ya. Kemudian supaya dia cairannya tidak keluar ya, sehingga kalau dia albuminnya rendah akan bisa terjadi udem, sehingga kita harapkan albumin itu dia dalam keadaan konstan. Nah, kemudian albumin dia juga berfungsi sebagai hormon steroid ya. Apa itu hormon steroid? Jadi hormon steroid itu dia untuk hormon yang berfungsi sebagai antiinflamasi ya. Kemudian protein plasma yang berikutnya adalah globulin ya. Dia 35% yang berfungsi untuk sebagai sistem imun ya. Dia adalah untuk mentransportasikan ion-ion juga, dan banyak kandungan hormon juga di dalam globulin. Kemudian protein plasma yang berikutnya adalah fibrinogen, dia kandungannya sekitar 4% ya. Jadi dia akan berfungsi untuk sistem pembekuan ya, pembekuan darah yang dia akan berubah menjadi benang-benang dikonversi ya, itu dari benang-benang fibrin ya. Kemudian di dalam protein plasma juga ada protein pengatur ya, yang dia terdapat hanya kurang dari 1% saja. Dia berisi tentang enzim-enzim ya, proenzim dan hormon. Nah, kemudian kandungan lain di dalam plasma itu kita tadi sudah dibahas ya di depan, ada elektrolit ya, kemudian ada zat-zat nutrisi organik ya, kemudian ada produksi sisa metabolisme, contohnya misalnya asam urat, kreatinin ya. Itu jadi
asam urat, kreatinin itu juga merupakan sampah-sampah atau sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh kita yang nanti akan dikeluarkan misalnya dari ginjal, ya. Nah, ini adalah bagaimana elemen-elemen atau komponen darah tadi dibentuk. Ya, secara garis besar sama ya dengan yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau komponen dari sel darah putih yang terbesar itu adalah neutrofil. Ya, neutrofil itu 50-70% ya. Jadi dia banyak sekali. Kemudian limfosit dan kemudian berikutnya adalah monosit. Kemudian eosinofil dan yang paling sedikit kandungannya adalah basofil. Itu kalau kita bicara tentang komponen dari sel darah merah. Nah, untuk jenis-jenis leukosit, teman-teman, itu kita akan bagi dua. Ya, yang granulosit dan agranulosit. Apa artinya? Granulosit itu artinya adalah dia yang mempunyai granul. Ya, kalau kita lihat pada gambar yang bergranul itu ada titik-titiknya. Nah, itu yang disebut dengan granul. Ya, kemudian yang tidak bergranul itu adalah kita lihat seperti gambar ilustrasi tersebut. Nah, untuk membedakan supaya teman-teman itu mudah menghafalkan, contoh yang bergranul itu yang mana? Yang basofil, eosinofil, yang limfosit atau yang mana? Yang berakhiran fil itu adalah leukosit yang bergranul. Sedangkan untuk yang sit, ya, jadi akhiran sit itu leukosit yang tidak bergranul. Contohnya limfosit, monosit itu tidak bergranul. Sedangkan yang basofil, eosinofil, neutrofil, yang fil-fil itu tadi adalah jenis leukosit yang bergranul. Jadi, kita lihat fungsinya masing-masing. Jadi, antara basofil dan eosinofil itu dia hampir sama fungsinya. Jadi, dia akan mengandung histamin ya di dalam basofil dan eosinofil itu dia mengandung histamin. Jadi, dia berespon terhadap alergi. Jadi, kalau seseorang itu terjadi alergi, pada saat dicek laboratoriumnya, itu basofil dan eosinofilnya bisa tinggi ya karena dia berespon saat terjadi alergi ya. Jadi pada saat orang alergi itu histamin akan dikeluarkan banyak ya sehingga kandungannya pada saat dicek lab juga akan meningkat. Neutrofil ya itu dia juga akan melawan bakteri-bakteri ya. Dia sebagai fagosit ya. Terus kemudian limfosit dan monosit. Jadi monosit di sini itu adalah dia akan bisa berkembang menjadi makrofag. Jadi dia akan besar dan dia akan berumur paling panjang di antara jenis leukosit yang lain. Itu ya. Nah, untuk slide berikutnya saya akan berbicara tentang hematopoiesis. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tentang hematopoiesis. Nah, kira-kira apa itu hematopoiesis? Hema. Jadi hema itu semua yang ada kata-kata hema itu pasti darah. Jadi hematopoiesis itu adalah pembentukan sel darah. Nah, kapan itu pembentukan sel darah akan dimulai? Jadi hematopoiesis atau pembentukan sel darah itu akan dimulai saat tahapan perkembangan embrionik. Jadi pada 8 minggu pertama. Nah, pada 8 minggu pertama ini dia akan dibentuk di dalam kantong kuning ya atau embryonic yolk sac. Ya. Kalau kita lihat pada gambar itu yang saya berikan kotak merah dan ada panahnya ya. Jadi itu adalah gambar janin yang berada di kandungan rahim, itu ada yolk sac, itu ada di situ. Jadi pembentukan sel darah pada 8 minggu pertama. Kemudian untuk tahapan hematopoiesis, tahapan berikutnya adalah pada bulan kedua sampai kelima, itu pembentukan sel darahnya akan berganti ke hati dan limpa.
Nah, setelah 5 bulan perkembangan, langsung akan diambil alih oleh bone marrow, ya, bone marrow dari janin itu. Kemudian setelah dewasa juga sama, pembentukan sel darah itu akan terjadi di sumsum tulang, ya. Semoga teman-teman sampai di sini bisa memahami. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana pembentukan sel darah yang akan menjadi awal mula dari pembentukan sel darah itu disebut dengan hemositoblas, ya. Jadi masing-masing hemositoblas ini masing-masing dari eritrosit, kemudian leukosit dan trombosit ini dia berbeda dari awalnya, ya. Misalnya proeritroblas dia merupakan awal dari pembentukan eritrosit, ya. Misalnya basofil, eosinofil, neutrofil dia awal mulanya dari mieloblas. Kemudian limfosit itu dari limfoblas, monosit dari monoblas. Sedangkan trombosit itu dari megakaryoblast, ya. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang sel darah merah. Di dalam sel darah merah itu terkandung adanya hemoglobin. Jumlah hemoglobin di dalam tubuh kita, baik itu laki-laki dan perempuan itu sedikit berbeda. Karena kenapa? Karena dari luas permukaan tubuhnya juga berbeda, kemudian dari volume hemoglobin antara laki-laki dan perempuan juga berbeda, sehingga ini juga akan mengaruhi dari jumlah hemoglobin di dalam sel darah merah laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian selain kita mengenal hemoglobin, itu juga kita akan mengenal tentang hematokrit. Nah, apa itu hematokrit? Hematokrit adalah jumlah prosentase sel dalam darah. Normalnya sekitar 40-45%. Ini nanti kita akan bahas pada slide berikutnya apa sebenarnya hematokrit itu, ya. Nah, kalau kita lihat pada ilustrasi gambar yang di bold biru itu ada sel darah, yaitu H1 sel darah merah. Kemudian H2 itu adalah jumlah keseluruhan dari volume darah. Jadi hematokrit itu bisa kita formulakan rumusnya jadi jumlah sel darah merah dibagi volume darah keseluruhan dikali 100, ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa jumlah hematokrit antara laki-laki dan perempuan itu juga sedikit berbeda karena memang sel darah merah atau hemoglobin yang terdapat di laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi tentu saja akan mempengaruhi jumlah hematokritnya. Nah, kalau kita lihat tentang apa itu MCV, kemudian MCH, MCHC itu teman-teman tidak usah bingung ya, nanti pada saat kita nanti akan di klinik kita akan melihat hasil lab untuk darah lengkap ya, itu biasanya akan ada MCV. Apa itu MCV? Jadi MCV atau MCV itu adalah volume rata-rata ukuran eritrosit ya. Jadi ukuran rata-rata dari eritrosit itu jumlahnya berapa, itu MCV. Nah, kalau kita lihat pada slide yang bawah, cara penetapan nilai dari MCV itu adalah 10 dikali hematokrit. Ya, misalnya hematokritnya misalnya 43%. Jadi tinggal kita kalikan saja dengan satuan femtoliter. Ya. Nah, bagaimana dengan MCH? MCH itu kan min korpuskular hemoglobin. Jadi apa itu MCH? Jadi banyaknya hemoglobin per eritrosit. Ya, jadi setiap butir eritrosit itu mengandung hemoglobin berapa? Itu adalah MCH. Sehingga rumus dari MCH itu tinggal 10 dikali berapa hemoglobin pada
orang tersebut ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah MCHC. MCHC itu adalah apa? Jadi kadar hemoglobin yang didapat per eritrosit ya, yang dinyatakan dalam persen. Jadi ini berbeda dari MCH. Kalau MCH kan banyaknya hemoglobin per eritrosit, tapi kalau MCHC adalah banyaknya hemoglobin dalam eritrosit tetapi dinyatakan dalam persen ya. Rumusnya adalah 100 dikali HB-nya berapa gitu ya. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang karakteristik eritrosit. Setiap molekul hemoglobin itu dapat berikatan dengan 4 molekul oksigen. Ya, jadi kalau kita lihat sel darah merah itu semakin dia kaya oksigen, itu dia warnanya semakin cerah. Karena apa? Hemoglobin dan oksigen yang berikatan itu akan semakin banyak sehingga warnanya menjadi lebih cerah. Kalau misalnya warnanya lebih gelap, ya dia akan kandungan oksigennya lebih sedikit ya. Nah, sel darah merah atau atau eritrosit itu tidak mempunyai inti, dia hanya mempunyai usia di dalam peredaran darah itu dia 100 sampai 120 hari. Ya. Jadi setiap 2 detik sel darah merah kita itu akan mati dan diganti ya. Jadi dia akan mengalami regenerasi lagi ya. Setiap 2 detik itu ada 2 juta sel darah merah. Sangat banyak ya. Nah, terus kemudian bagaimana dengan yang sel darah merah yang rusak atau yang mati tersebut itu akan dibongkar di hati ya atau di limpa. Kemudian setelah dibongkar ya dia akan diregenerasi lagi, kemudian akan dibentuk lagi. Nah, pembentukan sel darah merah ya atau yang tadi kita sebut apa tadi? Hematopoiesis tadi ya itu membutuhkan suatu bahan-bahan tertentu. Jadi misalnya zat besi ya, kemudian asam folat, kemudian vitamin B ya, B12, B1, B6 misalnya begitu, itu adalah sebagai bahan baku untuk pembentukan sel darah merah. Jadi kalau kita kekurangan zat besi misalnya, kekurangan asam folat misalnya, itu kita bisa terjadi anemia ya, karena anemia kan kekurangan sel darah merah ya. Jadi karena bahan bakunya kurang sehingga sel darah merah yang terbentuk juga akan berkurang. Jadi penting kita untuk mengkonsumsi sayur-sayuran seperti itu ya, buah-buahan ya, supaya sel darah merah kita itu adekuat. Nah, tadi sudah kita bicarakan ya bahwa tempat terjadinya hematopoiesis untuk awal embrio itu di kantong kuning ya pada awal-awal minggu pembentukan embrio pertama. Kemudian setelah itu pada bulan berikutnya akan diambil alih oleh hati atau limpa dan pada 5 bulan berikutnya sudah diambil alih oleh sumsum tulang sampai dengan kita dewasa gitu ya. Ini adalah ilustrasi dari pembentukan sel darah merah ya, stem cell di dalam sumsum tulang. Nah, selain bahan baku yang tadi sudah Bu Nova sampaikan, ada bahan baku pembentukan sel darah merah itu apa tadi? Ada zat besi, kemudian asam folat, vitamin B12 misalnya, itu juga pembentukan eritrosit, kematangannya juga akan dipengaruhi ada tidaknya atau adekuat atau tidaknya hormon eritropoietin. Apa itu? Nah, eritropoietin itu suatu hormon yang untuk membantu proses pembentukan sel darah merah, ya. Nah, ini berada di mana eritropoietin itu? Di dalam ginjal. Kalau kita lihat urutan maturasi atau proses pematangan dari eritrosit, kita lihat ya dari hematositoblas ya, dari stem cell di susum tulang.
Jadi dia akan berkembang ya sampai dengan dari fase 1 yang disebut dengan sintesis ribosom. Kemudian fase 2 itu dia disebut untuk pengumpulan hemoglobin ya. Nah, setelah pengumpulan hemoglobin ini dia akan ada fase ketiga yaitu ejection of nucleus. Jadi apa itu? Jadi kita lihat tadi sempat Bu Nova sampaikan beberapa karakteristik dari eritrosit, salah satunya adalah bahwa sel darah merah itu tidak berinti. Jadi di dalam proses urutan maturasi, pengeluaran dari nukleus ini dia berada pada fase ketiga, ya, itu yang disebut dengan normoblast. Nah, setelah dari nukleus itu keluar, itu akan menjadi retikulosit, ya. Nah, setelah retikulosit baru terbentuklah suatu eritrosit yang matang, ya, yang sudah bisa beredar di dalam pembuluh darah. Itu adalah cerita bagaimana proses pematangan eritrosit. Nah, ini sama ilustrasi yang ada di gambar tadi ini ya, bahwa kita akan lihat yang bold kuning itu adalah sumsum tulang, itu hanya sampai pada misalnya pada megakariosit untuk pembentukan trombosit. Ya. Kemudian kalau dia sudah masuk ke dalam peredaran pembuluh darah, maka dia akan berubah menjadi trombosit, eritrosit, ya. Kemudian basofil, neutropil, kemudian eosinofil, monosit, ya. Nah, itu berarti dia sudah berada di pembuluh darah, ya. Nah, kemudian untuk proses hematopoiesis berikutnya itu ada di jaringan. Jadi apa sih yang terbentuk di jaringan? Di sini ada yang namanya sel mas. Jadi sel mas itu merupakan suatu proses, salah satu proses hematopoiesis ya, yang dia langsung dari progenerator dia langsung akan ke jaringan, itu kalau sel mas ya. Jadi sel mas itu dia langsung akan ke jaringan. Jadi seluruh jaringan yang ada di dalam tubuh kita itu akan menempel sel mas, baik di saluran pernapasan, ya, saluran pencernaan, ya, dan lain-lain. Itu ada sel mas. Nah, kemudian di jaringan itu juga ada yang namanya limfosit B dan limfosit T. Nah, nanti dari masing-masing limfosit B dan limfosit T ini akan lebih banyak kita bahas pada sistem imun. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya bahwa limfosit B itu yang seperti apa, limfosit T itu yang seperti apa. Jadi dia adalah progenerator dari limfoblast. Sama ya, sama dia merupakan bagian dari sel darah putih yang berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh. Nah, jadi kita akan sama juga kalau kita lihat di sini ada dendritik juga ya. Jadi dia masuk ke dalam langsung dari progenerator, dia langsung ke jaringan ya. Nah, ini adalah komponen dari sel darah putih yang sudah kita bicarakan pada sebelumnya. Ada granulosit, agranulosit tadi sudah kita lihat ya di depan. Ini juga sudah kita pelajari bersama-sama ya tadi, fungsinya masing-masing juga sudah kita bicarakan bahwa untuk yang neutropil dia akan merusak bakteri ya, dia akan bekerja kalau ada bakteri yang masuk. Kemudian eosinofil, basofil kita lihat dia bekerja berespon terhadap parasit ya atau alergi ya. Jadi parasit itu yang dimaksud di sini adalah kayak cacing. Jadi orang kalau yang cacingan itu dia kadar eosinofilnya dia tinggi. Makanya kalau orang alergi itu bisa kita lihat apakah dia cacingan atau tidak ya. Nah, sehingga orang yang cacingan itu saat kita periksa labnya itu eosinofilnya bisa tinggi.
Begitu juga dengan basofil, dia akan mengeluarkan suatu histamin, ya. Kemudian dia berespon juga salah satunya untuk respon alergi juga. Kemudian untuk limfosit di sini adalah dia berfungsi untuk merusak virus, ya. Nah, jadi berbeda ya antara limfosit dengan neutrofil. Kalau neutrofil tadi lebih ke arah perusakan bakteri, kalau limfosit dia lebih ke arah perusakan virus dan dia akan memproduksi antibodi, ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan imunoglobulin atau antibodi itu diproduksi di mana? Ya, Anda sudah bisa menjawab, terutama berada di limfosit, ya. Nah, terus kemudian kalau yang monosit itu dia lebih ke arah akan merusak mikroorganisme, ya, terutama pada sel-sel kanker, ya. Sel-sel kanker itu dia akan dirusak oleh monosit, ya. Nah, tergantung dari sel kankernya itu dia lebih menang sel kanker atau monosit kita. Jadi kalau monosit kita yang menang, ya sel kanker itu akan bisa dirusak, ya, atau dibunuh. Kemudian monosit ini juga akan bekerja kalau ada infeksi, ya. Jadi sama ini karena semuanya berhubungan dengan sel darah putih itu akan ada berkaitan dengan adanya infeksi. Nah, ini kita simpulkan apa perbedaan dari sel darah merah dan sel darah putih. Kita akan bisa lihat namanya juga sudah berbeda, ya. Eritrosit itu sel darah merah, leukosit sel darah putih. Kemudian untuk asalnya, jadi sel darah merah itu berasal dari sumsum tulang dan sel darah putih itu paling banyak di sumsum tulang tetapi juga diproduksi di nodus limfa dan limpe atau spleen, ya. Kemudian sel darah putih itu dia mempunyai inti atau berinti dan sel darah merah dia tidak berinti, ya, karena tadi kita sudah berbicara pada maturasi bahwa ada fase yang ketiga yaitu ejection of nucleus, ya. Jadi pengeluaran inti sehingga eritrosit yang matang itu dia tidak memiliki inti. Kemudian tentu saja untuk ukurannya lebih besar sel darah putih, ya, karena dia ada 5 bagian tadi. Terus kemudian dari warnanya juga jelas berbeda, warna merah untuk sel darah merah dan lebih pucat, ya, atau lebih bening untuk sel darah putih. Kemudian untuk lifespan-nya itu dia mempunyai umur untuk sel darah merah 100 sampai 120 hari. Dan untuk sel darah putih, dia mempunyai usia hidup 5 sampai 21 hari, ya. Kemudian untuk jumlahnya. Nah, jumlahnya ini untuk sel darah merah rata-rata 5 sampai 6 juta, ya, per milimeter kubik. Sedangkan pada sel darah putih 3.000 sampai 7.000 pada setiap milimeter kubik darah. Kemudian ini untuk peningkatan jumlah. Nah, biasanya sel darah merah itu dia akan meningkat kalau kita sedang latihan fisik, ya, olahraga misalnya, atau kita berada di dalam ketinggian, ya. Pada saat kita, makanya orang-orang yang berada di pegunungan itu pada saat kita cek labnya, sel darah merahnya, hemoglobin pada orang-orang dengan ketinggian dia akan lebih tinggi dibanding dengan orang yang hidup di dataran rendah, ya, gitu. Karena apa? Karena oksigen yang dibutuhkan untuk dataran tinggi dia lebih banyak, ya, sehingga untuk mengkompensasi itu dilakukan peningkatan sel darah merah, ya, hemoglobin, sehingga oksigen, kalau hemoglobinnya banyak sehingga oksigen yang diikat juga banyak, gitu. Kemudian peningkatan jumlah pada leukosit itu akan menunjukkan terjadinya infeksi. Karena apa? Jadi sel darah putih itu ibaratnya itu bala tentara kita. Mikroorganisme itu musuh. Jadi kalau ada musuh datang, tentunya bala tentara kita akan
diperbanyak ya, sehingga pada kondisi infeksi itu nilainya leukositnya akan naik pada infeksi akut ya. Tapi kalau infeksinya udah kronis ya, udah lama ya, leukositnya kalah ya, bala tentaranya kalah oleh mikroorganisme tersebut, sehingga pada infeksi kronis itu akan kebalikan. Jadi jumlahnya akan menurun, tetapi pada infeksi akut dia jumlah leukositnya akan meningkat. Terus kemudian dari bentuknya juga berbeda ya, dia sel darah merah bikonkaf ya. Anda sudah tahu bentuknya sel darah merah tadi, banyak slet-sletnya ya, bikonkaf, cekung di tengah, bulat ya. Terus kemudian kalau sel darah putih dia bersifat dia berkeliling ya, dia selalu berjalan-jalan di seluruh pembuluh darah kita. Kemudian dia bentuknya nggak beraturan ya. Tadi kita sudah lihat bentuknya di sebelum slide berikutnya, slide sebelumnya. Kemudian pergerakannya juga kita lihat di sini berbeda ya. Kalau sel darah putih dia akan keluar dari kapiler ya. Tipenya di sini juga berbeda. Untuk eritrosit itu hanya ada satu tipe ya. Kemudian untuk yang leukosit ada 5 tipe yang tadi ya, monosit, limfosit, basofil dan lain sebagainya, tadi ada 5. Kemudian sistem yang sangat berkaitan dengan sel darah merah adalah sistem kardiovaskuler ya. Tapi sedangkan sel darah putih dia selain kardiovaskuler juga berkaitan dengan sistem limfatik karena dia sebagai pertahanan tubuh kita ya. Fungsinya jelas berbeda juga. Jadi dari sel darah merah itu fungsi utamanya dia akan mentransportasikan oksigen dan CO2, sedangkan untuk sel darah putih dia sebagai pertahanan tubuh atau defense mechanism. Nah, kemudian slide selanjutnya kita akan berbicara tentang platelet ya. Jadi platelet ini dia berada sirkulasi 9 sampai 12 hari ya. Dia mempunyai usia 9 sampai 12 hari saja dengan normalnya 350.000 ya per mikroliter. Jadi fungsi dari platelet ini dia untuk membekukan darah. Jadi kita akan lihat ada 3 fase dalam pembekuan darah. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh faktor pembekuan darah ya. Tidak usah dihafalkan, misalnya faktor 1 namanya apa, itu tidak perlu ya. Jadi hanya untuk pengetahuan saja bahwa kira-kira ada sekitar 11 faktor pembekuan darah. Nah, tadi tentang proses pembekuan darah ini ada 3 fase. Fase yang pertama itu adalah fase vaskular. Fase kedua platelet dan fase ketiga adalah fase pembekuan. Kita akan coba pelajari satu persatu. Nah, untuk fase vaskular ini apabila ada pembuluh darah yang robek ya, itu langsung pembuluh darah kita akan vasokonstriksi atau dia akan menyempit. Nah, itu disebut dengan fase vaskuler. Jadi penyempitan pembuluh darah saat terjadi luka. Kemudian setelah menyempit itu akan ada fase yang kedua yaitu fase platelet. Apa itu? Nah, fase platelet di sini dia akan mengeluarkan zat-zat kimia pada jaringan yang rusak tadi ya. Misalnya ada faktor-faktor platelet tadi ya, ada fibrinogen ya. Banyak yang tadi sudah kita bicarakan di depan tadi ada 11 faktor ya contohnya. Nah, itu adalah fase platelet adalah pengeluaran zat-zat kimia, tromboksan ya, ada faktor platelet A2 dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya fase koagulasi. Ya, fase koagulasi di sini adalah pembentukan benang-benang fibrin. Jadi benang-benang fibrin itu dia benang-benang fibrin itu akan dinaikkan atau ditingkatkan untuk menutup jaringan yang rusak tadi, ya. Nah, benang-benang fibrin itu dari mana berasal? Itu dari faktor-faktor yang tadi itu ya. Jadi misalnya dari faktor 10, dia akan protombinase ya, akan mengubah protombin menjadi trombin. Trombin akan mengubah
fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah nanti yang akan menutup luka tadi. Itu yang disebut dengan fase koagulasi. Nah, ini adalah hasil nilai lab yang bisa Anda pelajari. Ini nanti perlu dipelajari ya, tapi tidak perlu dihafalkan. Nanti secara otomatis Anda akan hafal dengan sendirinya kalau Anda sudah akan sering di klinik. Nah, yang harus kita perhatikan pada saat pasien akan menjalani operasi yaitu selain hemoglobin ya, leukosit dan komponen darah yang lainnya, LED misalnya, itu juga sangat perlu kita perhatikan masa perdarahan dan masa pembekuan. Itu berapa? Ya. Misalnya jangan sampai mau dioperasi masa perdarahannya dia memanjang. Padahal dia normalnya hanya 1 sampai 6 menit saja, ya. Jadi jangan sampai memanjang, misalnya lebih dari 6, misalnya 15. Nah, itu nanti akan berisiko terjadi perdarahan begitu ya. Begitu juga dengan masa pembekuan harus kita lihat. Nah, ini adalah bagaimana aliran darah di otak dan metabolismenya. Jadi darah itu akan 20% itu membawa oksigen ya, dan 25%-nya adalah glukosa ya. Nah, kemudian otak itu akan menerima 15 sampai 20% dari cardiac output. Jadi cardiac output itu adalah jumlah darah yang diejeksikan di dalam jantung ya setiap kali dia berkontraksi. Jadi setiap kali kontraksi itu otak dia akan menerima 15 sampai 20% darah yang dikeluarkan oleh jantung. Nah, ini adalah tekanan jaringan ya. Kemudian kalau kita lihat bahwa sirkulasi fungsi di dalam sirkulasi itu dia kan untuk mempertahankan supaya aliran di dalam pembuluh darah itu tetap stabil ya. Jangan sampai tekanannya itu dia meningkat atau tekanannya menurun. Nah, untuk melihat bagaimana aliran darahnya, untuk normalnya itu adalah tekanan di dalam arteri dikurangi tekanan dalam vena. Nah, kemudian akan dibagi dalam berapa tahanan di dalam vaskulernya ya. Ini Anda hanya sekedar tahu saja. Jadi tidak perlu dihitung secara jelimet ya. Jadi itu adalah rata-rata aliran darah. Jadi berapa milimeter air raksa aliran darah itu penghitungannya adalah seperti ini. Nah, selain itu ada tekanan di dalam pembuluh darah, juga ada tekanan di masing-masing organ. Misalnya tekanan di intrakranial 5 sampai 13 mmHg. Kemudian tekanan di dalam ginjal 10 sampai 18 mmHg dan tekanan di dalam jantung ya atau koroner itu 7 sampai 12 mm air raksa atau mmHg ya. Jadi ini tidak boleh meningkat ya tekanan di masing-masing organ ini bisa membahayakan pasien ya. Jadi harus kita jaga supaya tetap stabil ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang konsep donor darah ya. Jadi kita akan mengenal donor universal itu yang kita kenal dengan golongan darah O. Yang bisa memberikan golongan darah O ini memberikan semua darahnya ke semua golongan A, B ya, AB ya, itu makanya disebut sebagai donor universal. Nah, sedangkan AB itu dia sebagai resipien universal ya. Jadi dia bisa menerima dari semua. Kalau donor tadi bisa memberikan ke semua, kalau AB bisa menerima semua golongan darah dari O, dari A ya, dari B, dari AB gitu. Tetapi untuk yang sekarang, untuk transfusi, kalau golongan darahnya A ya harus ditransfusi golongan darah A, B ya B ya, O ya O gitu ya. Itu yang sekarang ya. Jadi sekarang sudah tidak mengenal lagi adanya golongan darah O dan golongan darah untuk donor universal dan resipien universal ya. Karena tingkat keamanannya lebih kurang dibanding dengan yang sama dengan golongan darahnya. Ini tadi sudah kita bahas ya, fungsi dari masing-masing sel darah putih, sel darah merah, dan platelet. Kita tidak usah menyinggung kembali. Nah, ini juga sudah kita bahas bahwa pembentukan sel darah itu berada di sumsum tulang. Ya, terus kemudian kalau
limfosit T tadi kita mengenal ada bagian dari sel darah putih yaitu limfosit B dan limfosit T. Jadi limfosit T itu akan dimatangkan untuk menyerang mikroorganisme itu kan harus butuh persiapan atau matangnya. Jadi itu dia dimatangkan di timus. Maaf ya. Nah, kemudian ini adalah perkiraan dari volume darah di dalam sirkulasi. Jadi setiap masing-masing perkembangan usia itu berbeda ya. Jadi misalnya anak-anak 75 mili per kilogram. Jadi misalnya berat badannya 10 kilo, jadi pada anak-anak itu tinggal 75 per 10 ya. Jadi 75 dikali 10, jadi kira-kira 750 cc pada anak tersebut dengan berat badan 10 kilo. Nah, ini hanya untuk pengetahuan saja bagaimana manajemen dari deteksi evaluasi anemia untuk sebelum operasi. Jadi kita harus lihat berapa nilai Hb-nya. Jadi perlu kita evaluasi untuk memberikan terapi yang sesuai. Bisa Anda lihat algoritma di sini ya, bisa diberikan terapi zat besi kalau memang dia kekurangan zat besi. Bisa diberikan terapi asam folat atau vitamin B12 ya pada kolom yang paling bawah sebelah kanan kalau memang dia kekurangan vitamin B12 atau asam folat ya. Kemudian untuk yang slide terakhir itu kita akan bicara tentang bagaimana manajemen dari pemberian darah pada beberapa kondisi, misalnya preoperasi, intraoperasi, dan postoperasi. Jadi di masing-masing bagian ini itu sudah ada, yaitu misalnya untuk mengoptimalkan pembentukan eritropoiesis ya pada preoperasi. Jadi harus diapain? Misalnya diidentifikasi, dievaluasi apakah terjadi anemia atau tidak dan lain sebagainya gitu ya. Sama dengan yang misalnya pada saat operasi ya untuk meminimalkan pada kolom kedua ya untuk meminimalkan kehilangan darah untuk tahapan intraoperasi harus diapain? Jadi misalnya dipilih strategi jenis anestesi yang sesuai ya. Kemudian untuk postoperasi misalnya ya untuk meminimalisasi terjadinya kehilangan darah harus diapain ya, misalnya harus di monitor berapa kehilangan darahnya ya, harus dipertahankan dalam suhu yang normal, kemudian diberikan manajemen anti koagulasi ya. Jadi itu kolom-kolom yang bisa Anda nanti pelajari ya. Jadi mungkin itu yang bisa Bu Nova sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa kita diskusikan melalui forum. Silahkan, semoga Anda bisa memahami. Ya, selamat belajar, tetap fokus dan tetap semangat. Bu Nova akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.